Hai semuanya, perkenalkan aku Nadia dan di sini aku bersama rekan aku yaitu Mita. Di sini kita akan menjelaskan mengenai SPSS. Jadi apa itu SPSS? SPSS merupakan aplikasi yang digunakan untuk menganalisis data statistik yang kita punya. Nah, di dunia bisnis, SPSS ini digunakan untuk membantu kita untuk menganalisis data pasar, perilaku konsumen, kinerja perusahaan, membantu mengambil keputusan strategis, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk di dunia perkuliahan sendiri, SPSS ini digunakan untuk mengelola data penelitian, menguji hipotesis, menyajikan hasil analisis statistik secara akurat, yang juga dimana ini membantu kita untuk menghasilkan karya ilmiah yang valid dan dapat diandalkan. Di sini itu ada dua variabel, yang pertama variabel dependen dan variabel independen. Nah, variabel dependen ini variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen dalam studi atau eksperimen yang kita miliki. Nah, fokusnya ini untuk memahami dampak langsung perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Contohnya ini ada pengaruhan iklan terhadap penjualan produk. Nah, selanjutnya ini variabel independen. Nah, variabel independen ini variabel yang kita ingin ubah atau manipulasi untuk memahami dampaknya terhadap variabel dependen. Nah, untuk contohnya itu, studi tentang pengaruh pengeluaran iklan terhadap penjualan produk. Pengeluaran iklan ini menjadi variabel independen karena peneliti mengendalikan atau memanipulasi tingkat pengeluaran iklan untuk melihat bagaimana variabel ini mempengaruhi variabel dependen, yaitu penjualan produk. Nah, jadi untuk membedakan variabel dependen sama independen itu, kalau independen itu apa yang ingin kita prediksi atau jelaskan. Sedangkan independen itu apa yang kita ingin manipulasi atau ingin kita rubah. Di sini tuh ada dua jenis statistik yang bakal kita gunakan. Yang pertama itu statistik deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan atau meringkas data yang kita miliki. Ini tuh kayak ada mean, median, modus, range, standar deviasi atau ukuran variasi data, sama varian sekuadrat dari standar deviasi yang menunjukkan penyebaran data. Nah, lalu yang kedua itu ada statistik inferensial yang digunakan untuk membuat kesimpulan atau prediksi tentang populasi berdasarkan sampel data. Metode umumnya meliputi uji T atau membandingkan rata-rata dua kelompok, ANOVA membandingkan rata-rata 3 atau lebih dari 3. Terus ada uji chi-square untuk menguji hubungan antara dua variabel kategori. Lalu ada interval kepercayaan, yaitu rentang nilai yang mungkin berisi parameter populasi. Dan juga yang terakhir itu ada analisis regresi. Ini untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen dan independen. Nah, analisis regresi ini kita gunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dan independen. Regresi linear mengeksplorasi hubungan linear. Regresi logistik memodelkan probabilitas peristiwa binar, dan regresi berganda memprediksi variabel dependen dengan melibatkan beberapa variabel independen. Ini untuk membantu pemahaman kompleksitas data. Nah, yang selanjutnya di sini kita bakal ngasih contoh gimana menggunakan SPSS. Halo semua, kenalin aku Mita. Aku bakal jelasin nih gimana sih praktikum SPSS itu. Nah, sebelumnya kan udah dijelasin sama Nadia. SPSS itu digunakan untuk apa di statistika. Nah, di praktikum ini kita akan belajar di SPSS. Nah, di SPSS sendiri ini itu ada 3 kan yang bakal kita pelajari. Nah, aku akan ngasih tahu yang pertama yaitu yang deskriptif. Gimana caranya? Kan kita sudah ada data nih. Datanya itu sebanyak 40. Nah, ini tuh nilai siswa. Yang kalian tahu nilai tertingginya adalah 100. Yang pasti. Kemudian kita akan cari nih yang pertama. Yaitu gimana sih untuk melihat apakah data itu normal. Nah, kita masuk ke analyze. Lalu kita masuk ke deskripsi statik. Kemudian kita di-explore. Kan ini tadi di sini. Kita masukin ke sini. Kemudian di plot, kita kan di sini ada centang. Ini kita matikan, lalu di normal ini seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kalian tinggal continue, lalu oke. Nah, sudah keluar kan nilainya? Nah, yang kita lihat dari normalitasnya yang mana? Ya ini, test of normality. Kalian lihat dari mana? Shapiro-Wilk. Kenapa kok Shapiro-Wilk? Karena dia itu datanya kurang dari 50. Kalau kalian datanya lebih dari 50, kalian menggunakan Kolmogorov. Karena kita kurang dari 50 yaitu 40,
kita ambil yang ini 0,88. Apakah dia normal? Nah, penjelasannya ada di sini. Dapat dikatakan normal jika dia itu lebih dari 0,05. Nah, kita kan hasilnya 0,088. Maka dia itu lebih besar kan dari 0,05. Maka uji normalitasnya itu dikatakan normal. Oke, yang kedua kita akan cari distribusi frekuensi. Itu gimana sih Kak caranya? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke analyze. Deskripsi statik. Itu kita masuk ke deskripsi seperti ini. Kita masukkan di kanan. Lalu di option, kita centang semua ini, ke- kecuali SEMIN. SEMIN juga kalian bisa, cuman kalau ini tidak perlu ya, dicentang gitu. Terus kalian tinggal continue dan oke. Nah, di sini kalian akan melihat deskriptif di sini. Deskriptif ini, itu tuh bakal ngasih deskripsi statik seperti ini. Kan sama kan? Kayak gini. Tuh, sama ya? Lalu yang selanjutnya kita bakal nyari distribusi frekuensi. Nah, kan distribusi statiknya udah kelihatan nih yang ini. Nah, kita juga harus cari nih untuk yang frekuensinya di analyze, distribusi statik dan frekuensi. Kita taruh di sini. Lalu statikinya kita ambil ini kuartil, persentil, min, dan median. Ini kalian isi 10 ditambah, lalu 90 ditambah. Kemudian, kalian klik apa aja nih? Kalian klik semuanya yang ada di sini. Seperti ini. Oke? Lalu kita continue dan oke. Oh, udah keluar semua nih. Nah, dari ini kita akan ketemu nih media apa rata-ratanya berapa, medianya berapa, terus kurtosisnya berapa dan lain sebagainya. Terus nilai-nilainya juga, valid persennya juga gitu. Nah, seperti ini nanti bakal hasilnya. Nanti kalian juga akan disuruh memberikan analisis gimana sih berapa dalam apa jumlah tabelnya di mana dan lain sebagainya. Terus itu dilihatnya dari mana? Dilihat dari deskriptif ini dan deskriptif statif yang kita tadi cari. Kemudian kita cari bar chart. Kak, bar chart tuh di mana sih? Nah, kita akan cari di analyze, masuk ke statistik, lalu kita masuk ke frequency, lalu chart. Masukkan ke bar chart. Langsung klik continue. Oke. Tuh, keluar kan ini. Ini tuh apa sih? Ya kayak sebenarnya kalian itu seperti diagram berapa sih jumlahnya, nilainya kan banyak tuh. Dari 6, paling kecil 60, paling besar 100. Dan di sini tuh paling banyak itu 72, yang nilainya 72 itu ada 5 anak. Ya, seperti itu. Kalian pelajari dari SD lah. Nah, kemudian eh barchat barchat itu bakal nampilin output seperti ini. Nah, barchatnya bakal nampilin output seperti ini karena awalnya barchatnya kan ini. Tuh. Nah, barchatnya bakal keluar seperti ini nih. Kemudian kita bakal mencari yang selanjutnya adalah yang di bawahnya bar chart, yaitu adalah pie chart. Pie chart itu seperti apa? Bar chart itu, nah ini dia, bulat. Yang gimana kayak persen-persen yang kalian kerjain di eh, bagian peluang. Kalau di itu, kalau di, oh di diagram distributif. Nah, kan ini ada diagram. Lalu gimana sih caranya kita bakal tahu nih kok bisa kan ini kan nggak ada persennya. Terus kita cari persennya tuh gimana? Kalian bisa cari di ini elements. Elements kan data ini kan moodnya. Bentar, sebentar. Kita silang dulu. Kita langsung gini, langsung elements, show data dan data label seperti ini. Nanti kalian dapat ini kan. Nah, ini kan kok count gini Kak. Gimana kalau misal nggak count gitu kan. Aku maunya persen gitu kan. Nah, aku kan maunya persen. Ini tuh kalian silang. Terus masukin persen. Tarik atas, apply. Tuh, langsung jadi persen kan? Nah, seperti ini teman-teman. Tuh, jadi persen kan ini. Nah,
itu bakal keluarnya bakal persen seperti ini, yaitu pie chartnya itu pasti yang kalian tahu F per N. N itu adalah jumlahnya dari semuanya, F itu frekuensinya. Frekuensinya itu seperti ini. Dari N kan jumlah ini semua, terus frekuensinya itu tinggal 60. Terus ini berapa, terus ini berapa gitu. Jumlah ini semua kan ada 40. Misal 75 tadi, 72 tadi kan ada 5, berarti 5 per 40 dikali 100%. Hasilnya nanti bakal dapet berapa kayak gitu. Oke, selanjutnya itu ada histogram. Histogram sendiri itu gimana sih Kak cara nyarinya? Nah, histogram itu cara mencarinya itu dengan cara seperti ini. Kalian tadi kan tetap sama seperti tadi analyze, masukin deskripsi, frekuensi, chart, lalu histogram. Terus biar dapat kurvanya, kalau misal kayak kita gini ya, straight keluar, nggak ada kurvanya kan gitu. Kan ini kan cuma kayak berapa sih frekuensinya yang dapat 80 itu sekitar berapa, yang dapat 7 berapa, antara 70 sampai 80 itu berapa, kayak gitu kan. Nah, terus ini tuh gimana sih biar kita dapat kurvanya? Tadi kan tulisan show kurva kan. Di analyze, deskripsi, frekuensi, dan chart ini bawakan show normal curve. Nah, di sini kita bakal tahu nih kurvanya itu bakal seperti apa. Jadinya bakal seperti ini. Kemudian eh, di situ itu bakal disimpulkan normal karena memiliki karakter berbentuk seperti lonceng. Jadi dia itu nggak melenceng ke kanan maupun ke kiri. Jadi dia itu ke atasnya itu sempurna. Itu tuh bakal dibilang kalau distribusinya itu normal. Nah, sekian dari aku ya. Nanti selanjutnya seperti nanti kita bakal nyoba t-test, f-test, terus dan uji-uji lainnya di video selanjutnya. Dadah!